Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 61 Kehamilan. Rion kira semua hanya permainan untuk kejutan ulang tahunnya ini. Tapi ia tidak menyangka kalau ada hal lain yang benar-benar membuat Lily berubah selama 1 minggu ini. Hal yang tidak Rion tahu, dan ketika ia mengetahuinya, dunia lama Rion seakan runtuh dalam sekejap. Hingga membuat pria penuh kuasa itu meneteskan air mata. Rion membuka pintu kamar, masuk ke dalam dengan pikiran tidak tenang setelah mendengar ucapan dari Lily beberapa jam lalu. Melihat wajah serius bahkan terkesan tanpa ekspresi yang istrinya tunjukkan tadi, sudah sanggup membuat seorang Rion Lorenzo kalang kabut. Ia meyakinkan dirinya sendiri kalau perubahan sikap pada sang istri selama seminggu ini hanyalah bagian dari kejutan ulang tahun Rion. Sayangnya ia tidak bisa menepis pikiran negatif yang datang. Love. Panggil Rion ketika memasuki kamar, melihat sang istri sedang asyik bermain ponsel. Respon Lily tanpa mengalihkan perhatiannya dari ponsel. Hal itu membuat Rion bertanya-tanya ada apa dengan Lily. Tidak pernah ia melihat Lily bersikap seperti ini selama mengenal sang istri. Rion naik ke tempat tidur dan duduk di samping Lily. Tanpa banyak mengatakan apapun, ia memeluk istrinya, menaruh wajah ke ceruk leher Lily. Rasanya ada ketakutan dalam diri Rion tentang perubahan sikap Lily ini. Seakan istrinya itu akan menghilang dari pelukannya begitu saja jika ia mengendurkan tangan sedikit saja. Lily menaruh ponselnya dan melihat ke arah Rion. Tersenyum geli saat mendapati suaminya itu bersikap manja dan menempel seperti ini padanya. Yah, Lily tahu apa alasan Rion bersikap seperti macan jinak manja seperti ini, karena itu tentu ulah dari Lily sendiri. Love, katakan padaku ada apa padamu akhir-akhir ini? Kenapa kau jadi menghindariku dan cuek padaku? Jika aku berbuat salah padamu katakan saja. Tanya Rion yang masih terus memeluk erat sang istri dan menenggelamkan wajahnya di leher Lily. Hei, lepaskan pelukanmu, kau memelukku terlalu erat. Protes Lily saat Rion memeluk Lily lebih erat. Tidak mau. Tolak Rion. Ah, menggemaskan. Ingin rasanya Lily menggigit Rion sekarang karena saking gemasnya dengan tingkah sang suami kali ini. Pertama kali ia melihat sisi ini dari Rion, mengingatkannya akan Lukas yang sedang manja. Katakan padaku lebih dulu kenapa kau menghindariku selama 1 minggu ini? Tanya Rion seraya mengeratkan pelukannya lebih dalam. Tidak membiarkan sang istri pergi dari sisinya tanpa menjawab pertanyaannya. Lepaskan, kau memelukku terlalu kuat, kau akan menyakiti bayinya, ucap Lily. Aku tidak akan menyakit, ucapan Rion terhenti ketika ia mulai mencerna satu kata. Apa katamu barusan, Love? Apa? Lily berpura-pura tidak mengerti. Kau barusan bilang, bayi. Tanya Rion, menatap Lily seperti orang bodoh karena masih mengulang satu kata tersebut dalam kepalanya. Benar, kalau kau memelukku terlalu kuat, kau bisa menyakiti bayi di perutku. Ulang Lily, menahan diri untuk tidak tersenyum lebar ketika melihat ekspresi yang dipasang oleh Rion. Kau hamil.
seru Rion. Lily pun tertawa lepas ketika melihat ekspresi Rion sekarang. Ia benar-benar mendapatkan respon yang sangat ia inginkan ketika memberitahukan tentang kabar bahagia ini. Love, katakan dengan serius padaku, kau sungguh hamil, anak kita? Tanya Rion kembali untuk mengonfirmasi apa yang ia dengar. Iya, aku hamil, kata dokter ini bulan kedua. Jawab Lily dengan senyum lebar. Senang akhirnya bisa memberitahukan kabar baik ini kepada sang suami setelah ia tahan selama hampir 1 minggu. Tak mengatakan apa-apa, Rion memeluk Lily erat. Ia menenggelamkan wajahnya di pundak sang istri. Beb. Panggil Lily ketika ia mendapati sang suami hanya diam memeluk Lily. Tak ada jawaban, Rion justru semakin memeluk Lily dalam dekapannya. Hingga Lily terkejut ketika mendapati pundaknya basah. Air mata Lily ikut meleleh turun saat tahu kalau suaminya sedang menangis saat ini. Lily dapat merasakan haru dalam diri Rion, membuat Lily memeluk erat sang suami. Ia tidak tahu akan mendapati Rion menangis seperti ini mendengar kabar tentang kehamilan Lily. Ia menyangka akan melihat antusias dan sukacita dalam bentuk senyum dan tawa. Namun justru sukacita yang Rion berikan justru dalam bentuk lain. Bahagia yang bahkan tidak bisa dilukiskan oleh senyum lagi. Sejak kapan kau tahu kau hamil? Rion mengangkat kepala dan melihat sang istri dengan pandangan lembut yang basah. Karena air mata seolah netra biru itu meleleh seperti es. Lily mengelap air mata di wajah Rion. 1 minggu lalu. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Tanya Rion, protes karena Lily sudah tahu selama itu tapi baru memberitahunya saat ini. Kejutan untuk ulang tahunmu. Aku dengar dari Mommy Alice kalau kau tidak pernah merayakan ulang tahun selama ini. Dan aku ingin merayakannya sekaligus memberitahu tentang kabar baik ini. Jawab Lily, mengelus pipi sang suami dengan penuh sayang. Ini lebih dari sebuah kejutan untukku, Love. Aku bahkan tidak tahu harus berkata dan bersikap seperti apa saking bahagianya aku mendengar kau hamil. Kata Rion, dengan mata kembali berkaca-kaca. Jangan menangis, kau membuatku ikut menangis juga. Kau tahu betapa sensitifnya aku sekarang. Keluh Lily saat melihat air mata mengalir di wajah sang suami. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Aku benar-benar bahagia. Terima kasih, Lilipat. Kau benar-benar membuatku menjadi pria paling beruntung karena mendapatkan perempuan sepertimu. Tidak hanya membantu keluargaku, kau bahkan memberikanku keluarga baru. Lukas pasti akan senang mendengar kalau ia akan punya adik, kata Rion sambil menciumi wajah sang istri penuh syukur. Belum ada yang tahu kabar tentang kehamilanku. Aku ingin kau menjadi yang pertama tahu, kata Lily. Terima kasih, aku akan memberikan support terbaikku untukmu selama kehamilan. Kau harus memberitahuku apapun yang kau butuhkan. Kau rasakan, kau inginkan. Aku akan memberikannya padamu bahkan jika itu tengah malam sekalipun, ujar Rion. Lily mengangguk. Ia tahu kalau suaminya itu akan melakukan semua itu bahkan tanpa Lily pinta sekalipun. Jadi katakan padaku, apa karena ini kau menghindariku selama 1 minggu ini? Tanya Rion kembali. Lily mengalihkan pandangannya dari Rion. Ia tahu kalau ia berbuat ulah 1 minggu ini.
Dan ia yakin kalau Rion tidak akan membiarkannya begitu saja. Rion memegang wajah Lily dan membuat sang istri menatap ke arahnya. Katakan padaku, Lilipat, apa itu alasanmu menghindari dan bersikap cuek padaku 1 minggu ini? Salahkan Dante dan Bianca, mereka yang menyuruhku melakukannya, agar kau uring-uringan sebelum memberikan kejutan ulang tahun padamu. Kata Lily akhirnya. Benar saja, senyum Rion sudah penuh arti sekarang setelah mendengar hal tersebut. Sudah kuduga Dante ada andil dalam hal ini. Akan kubuat dia membayarnya nanti. Merinding sudah Lily merasakan aura intimidasi dari Rion. Berdoa agar Dante baik-baik saja setelah ini. Dan kau menuruti mereka, Rion mendekatkan wajahnya ke sang istri yang sudah salah tingkah. Kau membuatku gila selama 1 minggu karena sikapmu itu. Apa yang harus kulakukan padamu enaknya? Iya. Sambung Rion. Ampun, tidak akan kulakukan lagi. Kata Lily seraya menahan Rion untuk mendekat lagi. Ampun, seringai muncul sudah di wajah pria itu. Aku muntah dan tidak nafsu makan, jadi kalau kau lihat nanti kau akan tahu. Seru Lily dengan cepat untuk menghentikan apapun yang ada di dalam kepala Rion agar tidak pria itu lakukan. Kau apa? Tanya Rion ketika mendengar hal baru tentang sang istri. Lily salah bicara. Ia tahu betapa overprotektif sang suami terhadap dirinya. Dan Lily menggali kuburannya sendiri dengan mengatakan tentang kondisinya tanpa Rion tahu. Kau tidak baik-baik saja selama 1 minggu ini karena kehamilanmu dan kau tidak memberitahuku. Rion menatap Lily tajam. Karena aku ingin memberimu kejutan. Kalau kau tahu aku muntah dan tidak nafsu makan, kau pasti akan tahu duluan kalau aku hamil. Karena itu alasan aku ikut saran Dante dan Bianca untuk menghindarimu seminggu ini. Jawab Lily salah tingkah. Rion menghela napas panjang. Kau tidak marah, kan? Lily menatap Rion, tahu kalau suaminya itu tidak ada toleransi soal kesehatan keluarganya, termasuk Lily dan Lucas. Tidak, aku tidak marah. Aku hanya khawatir karena kau mengabaikan kesehatanmu seperti itu. Hanya karena ingin memberiku kejutan. Aku menghargainya, tapi lain kali jangan lakukan lagi. Kau harus memberitahuku jika sesuatu terjadi padamu, mengerti? Kata Rion. Baik, sahut Lily. Good girl, setelah ini kita akan periksa ke dokter soal kehamilanmu. Dan konsultasi apa yang harus kau dan aku lakukan selama kehamilan. Aku harus tahu dengan pasti bagaimana menjagamu. Dan kita juga harus memberitahukan hal ini kepada yang lain. Rion berkata seraya menyelipkan tangannya ke dalam pakaian Lily dan mengusap perut sang istri. Lily menikmati sentuhan kecil dari tangan Rion di perutnya. Ia dapat melihat pandangan Rion ketika melihat perut Lily. Penuh kasih sayang walau sang bayi dalam perut masih sebesar biji kacang. Aku tidak sabar melihat perutmu membesar, Love. Merasakan bayi di perutmu bergerak dan menendang. Aku tidak bisa merasakan hal itu dulu ketika Lucas dalam kandungan. Dan aku ingin sekali merasakannya pada adik Lucas ini. Ucap Rion yang terdengar seperti keinginan terdalam pria itu. Kau akan segera merasakannya dalam beberapa bulan lagi.
kata Lily, merasa begitu senang melihat afeksi dari Rion terhadap bayi dalam perut Lily. Dan siapa menyangka ketika mendengar kabar kehamilan Lily, kegaduhan terjadi dalam keluarga. Di mana Alice dan Ferdinand membuat pesta besar-besaran di setiap kantor Lorenzo. Ketika mendengar kalau mereka akan kembali memiliki cucu. Terlebih Robert yang membuka restorannya dan memberikan makanan gratis untuk para pelanggan setianya. Dan memberitahu kalau Robert akan memiliki cucu dari Lily. Semua orang berbahagia menyambut kehamilan Lily, termasuk Dante dan Bianca. Mereka jadi ikut overprotective ke Lily. Mengingat ini adalah kehamilan pertama perempuan tersebut, dan tentu tidak akan mudah. Akan ada banyak hal baru yang dirasakan oleh Lily pastinya. Dan ya benar, kehamilan tersebut sungguh membuat Lily kesulitan. Hingga gadis itu harus dilarikan di rumah sakit karena kesehatan sang gadis yang menurun drastis. Kabar bahagia yang dibawa oleh Lily atas kehamilannya hingga membuat orang sekitar bersuka cita. Sepertinya tidak berlangsung lama. Ketika usia kandungan Lily memasuki bulan ketiga dan keempat, Lily mulai kewalahan dengan kehamilannya. Wanita tersebut mengalami mual dan muntah hebat hingga sulit untuknya makan tanpa mengeluarkan makanan itu kembali. Perubahan hormon, kebiasaan, dan pola makan memicu gangguan kesehatan pada wanita itu. Sampai Lily mengalami penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 bulan terakhir. Bianca dan Rion senantiasa membantu serta menjaga Lily nyaris setiap saat secara bergantian. Berusaha memberikan apa yang wanita itu mau asal Lily mau makan, namun tidak terlalu berhasil. Satu-satunya makanan yang dapat dikonsumsi oleh Lily hanyalah buah-buahan yang memiliki kadar air cukup banyak. Dan hal itu membuat kakak beradik tersebut luar biasa khawatir dengan keadaan Lily. Aku benar-benar takut sesuatu terjadi pada Lily dan bayinya jika terus seperti ini. Ujar Rion pada Bianca ketika mereka duduk di kamar ketika mengantar Lily ke kamar mandi untuk buang air. Aku juga khawatir, kehamilanku dulu tidak separah yang dialami Lily saat ini. Dokter juga bilang kalau setiap ibu hamil memiliki kondisi berbeda-beda tergantung dengan tubuh sang ibu. Sahut Bianca yang dengan jelas menunjukkan betapa khawatirnya ia terhadap adik iparnya itu. Lily bahkan kehilangan berat badannya terlalu banyak. Dia sudah cukup kurus karena tidak ada makanan bernutrisi yang masuk ke tubuhnya. Tubuhnya juga akhir-akhir ini melemah, dan ini membuatku takut setengah mati. Kata Rion dengan nada pelan. Tidak ingin sampai Lily mendengar dari kamar mandi bagaimana kekhawatiran Rion terhadap sang istri. Mungkin setelah ini bagaimana kalau kita membawa Lily ke rumah sakit? Kurasa dia butuh penanganan medis lebih lanjut. Saran Bianca, tidak ingin lebih lama lagi melihat adik iparnya itu dalam kondisi tidak baik. Aku akan menghubungi Dr. Cliff setelah ini agar dia menyiapkan semuanya. Malam ini kita bawa Lily ke rumah sakit. Setuju Rion. Panggil Lily dari dalam kamar mandi. Mendengar Lily memanggil Rion, baik sang empunya suara maupun Bianca langsung berpindah ke depan pintu kamar mandi. Ya, ada apa, Love? Kau butuh bantuan? Tanya Rion yang menjawab panggilan Lily barusan. Tolong, ucap Lily. Mendengar satu kata itu, Rion langsung membuka pintu kamar mandi dan menghampiri sang istri dengan cepat.
Rion terkejut ketika ia mendapati Lily berdiri dengan tubuh gemetar seraya berpegangan pada pinggir wastafel. Love, segera Rion berlari dan menahan tubuh Lily dengan tubuhnya, memegangi sang istri yang akan ambruk kapan saja. Terkejut luar biasa ketika ia merasakan tubuh Lily dingin, ditambah keringat yang telah menyelimuti dan napas yang tidak teratur. Akan panggilkan Dante, kata Bianca yang langsung berlari meninggalkan kamar mandi. Sayang, hei, kau mendengarku? Tetap sadar kita akan ke rumah sakit, oke? Rion berkata seraya menepuk lembut pipi sang istri. Tanpa menunggu respon dari Lily, Rion mengangkat tubuh istrinya itu dan membopongnya menuju mobil di luar. Dada Rion seperti dicengkeram kuat ketika ia mendapati betapa ringan tubuh sang istri saat ini. Tidak seperti yang dulu ia ingat. Rion bernapas sedikit lega ketika mendapati mobil sudah bersiap ketika ia keluar dari rumah. Ditambah Dante yang sudah ada di kursi kemudi dan siap untuk melesat membawa Lily dan Rion. Pria itu tahu kalau ia akan menjaga Lukas untuk saat ini. Yakin kalau ia membawa anak-anak terlebih dahulu untuk tidak berada di ruang tengah, agar tidak melihat yang terjadi pada Lily. Bersambung.